Lazimnya, jabatan diraih lewat prestasi dan dedikasi, tapi di negeri plus 62, jabatan itu kadang hadir kayak bonus pulsa tengah malam, nggak diminta tapi dikasih asal dekat. Hari ini kita bahas sosok yang dulu dielu-elukan sebagai jagoan oposisi, tapi sekarang malah jago nambah posisi. Iya betul, siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah, wakil menteri udah, komisaris bank nambah. Nah, yang bikin cerita ini makin unik adalah cara penyampaiannya. Presenter Metro TV, Valentinus Reza, ngebawain berita ini bukan nada tegang atau serius, tapi malah kayak lagi open mic stand-up komedi. Isu penting, benar, situasi genting, bisa dibilang begitu, tapi karena disampaikan sambil bercanda, kengerian ini justru terasa seperti hiburan. Lelucon ini bukan lucu karena mengada-ngada, tapi lucu karena terlalu nyata, dan disitulah letak sedihnya. Jadi, tanpa banyak basa-basi, mari kita simak bersama fenomena rangkap jabatan dalam komedi yang terlalu dekat dengan kenyataan. Kali ini kita akan membahas fenomena unik rangkap jabatan. Dan aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi, sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara (TBK) atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk. Kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle rangkap jabatan saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas Danantara, Ketum PSSI. Apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, nggak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos. Satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan, para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa. Ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja, tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi. Bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan dicelupin, langsung jilat aja.
Nah, dari semua jabatan yang dirangkap, yang paling berat tetaplah rakyat yang ngerangkap beban hidup. Pejabat rangkap jabatan biasa, rakyat rangkap kerja, rangkap cicilan, rangkap ngeluh. Itu luar biasa. Tapi kita diajak tetap percaya bahwa semua ini untuk sinergi, efisiensi, dan transparansi. Walau kadang rasanya lebih ketebalnya koneksi daripada jelasnya kompetensi. Tapi ya sudahlah, kalau nggak bisa jadi pejabat, jadi penonton setia juga nggak dosa. Dan ingat, kalau jabatan bisa ditunjuk, rakyat tetap bisa nunjuk juga di TPS berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetap semangat walau belum bisa rangkap jabatan, asal jangan rangkap luka dan harapan palsu saja. Semoga.